A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Tumbal Rumah Bersalin. Cerita ini ditulis oleh Putri Rahmania. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Oh ya, sebelum masuk ke lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman bisa mendengarkan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Singkat cerita, sejak saat itu Warni memutuskan untuk tidak lagi melakukan perjanjian dengan Nyi Sukma. Dia juga berinisiatif untuk menjalankan perannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Hingga suatu malam saat Warni sedang tertidur pulas, tiba-tiba dia mendengar suara memanggilnya. "Warni! Warni!" Sepertinya ada yang memanggilku. Apa jangan-jangan nenek bawel itu? Warni bangun dari tempat tidurnya dan berjalan keluar kamar. Malam itu udara terasa dingin. Hujan mengguyur dengan begitu lebatnya. Jam menunjukkan pukul 2 malam. Warni yang penasaran dengan suara itu mulai berjalan ke arah suara. "Nyi Sukma," ucap Warni saat melihat sosok wanita bertubuh ular. Sambil menatap Warni dengan tajam, Nyi Sukma langsung melilit tubuh Warni. "Beberapa bulan ini kamu telah melupakan kewajibanmu, Warni." "Maafkan saya, Nyi. Tapi saya sudah tidak ingin meneruskan perjanjian itu. Apa yang dimiliki suami saya saat ini sudah lebih dari cukup," jawab Warni dengan wajah ketakutan. "Jangan kamu pikir bisa lepas dari perjanjian kita, Warni. Sekali lagi maafkan saya, Nyi. Tapi saya benar-benar tidak ingin melanjutkan perjanjian kita," jawab Warni sambil berusaha melepaskan lilitan Nyi Sukma. "Baik, aku akan melepaskan perjanjian kita. Tapi kamu harus menjadi tumbal terakhir untukku," ucap Nyi Sukma sambil melilit tubuh Warni dengan erat. Lilitan yang tadinya longgar kini mulai semakin mengencang. Nafas Warni pun terasa semakin sesak. Warni yang tidak ingin meninggal dengan cara mengenaskan langsung meminta ampun. "Ampuni saya, Nyi. Baik, saya akan siapkan tumbal untuk Nyi Sukma," ucap Warni yang akhirnya membuat Nyi Sukma tertawa terbahak-bahak. "Siapa tumbal yang akan kamu berikan kepadaku, Warni?" tanya Nyi Sukma yang terlihat tidak sabar. "Tuan Burhan, dia adalah ayah mertuaku." Mendengar ucapan Warni, Nyi Sukma perlahan melepaskan lilitan ekornya dari tubuh Warni. Nafas Warni terlihat bergemuruh dengan cepat. Menyadari tubuhnya sudah terbebas dari jeratan tubuh Nyi Sukma, Warni langsung berlari ke arah kamarnya. "Maafkan aku, Mas. Aku terpaksa harus menjadikan ayahmu sebagai tumbal," batin Warni yang masih terlihat ketakutan. Tidak berapa lama terdengar jeritan. "Papa!" "Nyi Sukma pasti sudah menghabisi papa mertuaku," batin Warni yang terlihat terkejut. "Bram! Bram! Mama, kenapa malam-malam begini dia berteriak seperti itu?" ucap Bram sambil berdiri dari tempat tidurnya. Bram dan Warni yang penasaran langsung berlari ke arah kamar Ningrum. Terlihat Ningrum sedang menangis di samping jenazah sang suami. Bram yang penasaran langsung menghampiri Ningrum. "Papa kenapa, Mah?" tanya Bram yang sudah duduk di samping Ningrum. "Papa meninggal, Bram," jawab Ningrum sambil menangis terseduh-seduh. "Meninggal? Apa yang sebenarnya terjadi, Mah?"
Tadi... Ada apa, Mah? Tanya Bram yang penasaran. Tadi saat Mama baru saja keluar dari kamar mandi, Mama melihat ular besar melilit tubuh Papa. Bahkan dia telah menghabiskan organ dalam tubuh Papa. Jelas Ningrum sambil ketakutan. Ular? Tidak mungkin, Mah. Tubuh Papa tidak ada sayatan sedikit pun. Jadi mustahil dia memakan organ tanpa melukai tubuh Papa. Jawab Bram yang terlihat tidak yakin dengan apa yang diceritakan Ningrum. Nyi Sukma, aku yakin itu pasti dia. Batin Warni yang berdiri di depan pintu. Singkat cerita, hari ini rumah Bram terlihat dipenuhi oleh para pelayat yang ingin mendoakan kepergian sang ayah. Setiap prosesi telah dijalani dengan lancar. Hingga saat pemakaman, tiba-tiba Warni berteriak hingga membuat semua orang terkejut. "Ah!" teriak Warni sambil menutup matanya. "Warni, kamu kenapa sayang?" tanya Bram sambil menoleh ke arah sang istri. Mata Papa terbuka, Mas." Warni terlihat ketakutan dan menutup matanya. "Mata Papa terbuka," ucap Bram yang langsung melihat jenazah sang ayah. Tempat itu seketika ricuh karena ucapan Warni. Bisik-bisik dari mulut pelayat terdengar jelas di telinga Bram dan Ningrum. Bahkan beberapa di antaranya berpikir jika kematian Burhan tidak wajar. Ningrum berbisik di telinga Bram. "Lebih baik kamu suruh istrimu masuk ke dalam mobil. Mama tidak ingin pemakaman Papa terganggu karena istrimu itu." "Mungkin kamu lelah. Sebaiknya kamu istirahat saja di dalam mobil." Bram langsung memberikan kunci mobil kepada Warni. Warni yang sudah ketakutan langsung meminta kunci tersebut dan berjalan ke arah mobil. Ada rasa heran dalam diri Ningrum melihat tingkah sang menantu. Sementara itu dalam mobil Warni masih terlihat gugup dan ketakutan. "Maafkan aku, Pak. Aku terpaksa melakukan ini," ucap Warni sambil mengedarkan pandangannya dengan ketakutan. Tatapan mata yang tajam dari jenazah Burhan sangat membuatnya ketakutan. Dia khawatir jika sang mertua akan menghantuinya dan menuntut balas. Warni yang melamun tiba-tiba terkejut saat Bram dan Ningrum masuk ke dalam mobil. "Apa kamu baik-baik saja, sayang?" tanya Bram hingga membuat Warni terkejut. Warni langsung menoleh ke arah suara. "Mas Bram, kamu membuatku terkejut." "Dasar wanita sinting. Bisa-bisanya kamu menyebut jika suamiku membuka mata. Apa kamu tidak tahu jika mereka membicarakan kematian suamiku?" Bentak Ningrum sambil menoleh ke arah Warni yang berada di kursi belakang. "Sudah lama. Mungkin Warni hanya kecapean. Jadi dia tidak sengaja bicara seperti itu," jawab Bram sambil mulai menyalakan mesin mobilnya. "Dasar nenek lampir. Lihat saja. Akan ada saatnya giliranmu menjadi mayat hidup," batin Warni sambil melirik ke arah Ningrum. Singkat cerita, malam itu hujan turun begitu lebat. Suara petir terdengar saling bersautan. Warni yang saat itu terlelap tiba-tiba terbangun karena rasa haus yang dirasakannya. "Aduh, kenapa aku merasa begitu haus?" ucap Warni sambil memegang tenggorokannya yang terasa kering. Warni pun mulai berdiri dan berjalan ke arah sebuah meja yang terletak tidak jauh dari tempatnya. Terlihat sebuah teko dan 2 buah gelas diletakkan di atas meja itu. Warni yang merasa kehausan langsung menuangkan teko tersebut. "Ya ampun, kenapa harus habis di saat seperti ini? Mana Mas Bram sudah tidur dengan pulas," gerutu Warni sambil meletakkan kembali teko tersebut. Warni membangunkan suaminya. "Mas, bangun.
Ayo antarkan aku ke bawah untuk mengambil air minum. Berkali-kali Warni berusaha membangunkan sang suami, namun Bram masih tetap terlelap dalam tidurnya. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengambil minum sendiri. Langkah demi langkah dilaluinya dengan perlahan. Rumah yang cukup luas dan mewah itu kini terlihat begitu sunyi dan sepi. Hingga saat kaki Warni baru saja menginjak lantai bawah, tiba-tiba lampu padam bersama dengan suara gemuruh yang menggelegar. Ya ampun, apalagi ini? Bagaimana bisa aku berjalan dengan ruangan yang gelap seperti ini? Ucap Warni yang mulai terlihat kesal. Warni yang merasa sangat kehausan akhirnya memberanikan diri berjalan menuju ke arah dapur. Namun, di saat dia sampai di meja makan bersama dengan sinaran kilat yang menyambar, terlihat sosok laki-laki berdiri tepat di depan pintu halaman belakang. Warni terkejut. Siapa di sana? Mas Bram, apa itu kamu? Teriak Warni sambil memanggil nama suaminya. Berkali-kali Warni memanggil nama sang suami, namun sosok itu tetap berdiri mematung sambil membelakanginya. Kaki yang sejak tadi berjalan dengan tenang mendadak kaku seakan ada sesuatu yang memegangnya. Jangan-jangan itu papa. Tapi tidak mungkin. Papa sudah meninggal. Jadi dia tidak mungkin ada di sini. Ucap Warni yang mulai terlihat ketakutan. Lebih baik aku cepat sebelum dia melihatku di sini. Ucap Warni sambil menunduk dan mempercepat langkahnya. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi kepadaku, Warni. Tiba-tiba sosok tersebut sudah berdiri di hadapan Warni, hingga membuatnya terkejut. Warni kaget. Papa? Tidak, Papa sudah mati. Jadi tidak mungkin ada di sini. Kamu harus bertanggung jawab atas kematianku, Warni. Jadi kamu harus mati bersamaku. Ucap sosok tersebut dengan mata melotot ke arah Warni. Wajah pucat terlihat jelas pada wajah Burhan. Tubuh dingin itu tiba-tiba memegang tangan Warni dengan erat. Warni yang sejak tadi ketakutan tiba-tiba terseret ke arah sebuah kolam renang yang ada di halaman belakang. Tidak, lepaskan aku. Aku bukan penyebab kematianmu. Teriak Warni sambil berusaha melepaskan diri. Mas Bram, tolong aku. Warni terus mencoba memanggil nama sang suami. Hujan yang begitu deras serta gemuruh petir yang menggelegar membuat suara Warni terdengar lirih. Tidak ada yang mampu mendengar suaranya saat itu. Hanya air mata dan teriakan minta tolong yang bisa dilakukannya saat ini. Warni yang sejam tadi berada di dalam genggaman Burhan kini sudah berada di bibir kolam renang. Tangan dingin dan keras itu kini mendorong tubuh Warni ke dalam kolam renang. Tawa bahagia terdengar begitu nyaring di telinga. Mas Bram, tolong aku. Teriak Warni sambil berusaha keluar dari kolam tersebut. Belum sempat dia keluar dari kolam renang, sebuah tangan menariknya ke dasar kolam. Berkali-kali tangan itu membawanya ke dasar kolam hingga membuat Warni hampir kehabisan nafas. Di saat Warni sedang berusaha menyelamatkan diri, Bram yang sejak tadi terlelap tiba-tiba terbangun. Bram yang khawatir dengan sang istri langsung mencari Warni di seluruh kamar. Dek, kamu di mana? Teriak Bram sambil berusaha mencari Warni. Ningrum tiba-tiba keluar dari kamar. Bram, ada apa kamu berteriak seperti itu? Warni mah, dia tidak ada di kamar. Bram sudah mencarinya di kamar mandi, tapi dia tetap tidak ada. Jawab Bram yang terlihat panik. Warni tidak ada. Dasar wanita sinting. Selama ini dia hanya bisa menyusahkan saja. Gerutu Ningrum yang mulai terlihat kesal.
Sudah mah, ini bukan saatnya untuk menyalahkannya. Lebih baik Mama bantu Bram menemukan Warni, ucap Bram sambil berjalan mendahului Ningrum. Ya Allah, mimpi apa aku bisa mempunyai menantu sinting seperti wanita itu? Omel Ningrum sambil berjalan di belakang Bram. Hampir semua tempat di rumah itu sudah mereka datangi. Ningrum yang masih terlihat kesal mulai melangkahkan kakinya ke arah halaman belakang. Baru saja dia berada di halaman belakang, ia terkejut. Ningrum yang saat itu mencari keberadaan Warni di halaman belakang, tiba-tiba terkejut saat melihat Warni telah mengapung di kolam renang. Dengan cepat dia langsung berteriak memanggil Bram yang saat itu di ruang tamu. Bram, cepat kemari. Istrimu ada di sini, teriak Ningrum sambil berusaha meraih tubuh menantunya. Mama, di mana Warni? Tanya Bram yang baru saja tiba. Cepat bantu Mama, Warni ada di sini, jawab Ningrum yang masih berusaha menarik tubuh Warni dari dalam kolam. Bram yang baru melihat kondisi Warni langsung membantu sang ibu. Terlihat wajah Warni yang sudah mulai pucat, dengan suhu tubuh yang mulai dingin. Lebih baik kita cepat bawa dia ke rumah sakit. Mama tunggu di sini dulu. Bram mau siapkan mobil, perintah Bram sambil berdiri dan berjalan meninggalkan Ningrum. Kamu benar-benar sangat merepotkanku. Sudah tahu hujan masih juga berenang. Dasar perempuan kampung, omel Ningrum yang duduk di samping Warni. Tidak berapa lama mereka pun akhirnya tiba di rumah sakit. Warni yang masih belum sadarkan diri langsung dibawa ke ruang UGD. Hampir 3 jam Warni berada di dalam ruangan itu. Bram, bagaimana keadaan Warni? Tanya Ningrum saat melihat sang putra keluar dari UGD. Alhamdulillah, Warni sudah melewati masa kritisnya. Tapi yang sampai saat ini mengganggu pikiran Bram, bagaimana bisa Warni berada di kolam renang? Ucap Bram yang masih menggunakan pakaian dokter. Kamu seperti tidak tahu saja. Istrimu itu kan dari kampung, jadi pasti dia coba-coba untuk berenang, jawab Ningrum dengan wajah ketusnya. Sepertinya tidak mungkin, Mah. Mama tahu sendiri jika saat ini hujan deras. Jadi pasti ada yang sengaja mencelakai Warni. Jadi kamu menuduh Mama sengaja mencelakai wanita kampung itu? Bentak Ningrum dengan mata melotot. Bukan begitu, Mah. Sudah, kamu tidak perlu jelaskan lagi. Sejak kamu menikah dengan wanita sinting itu, semua hidupmu hanya untuknya. Bahkan kamu sudah tidak lagi menganggap Mama, bentak Ningrum sambil berdiri dari tempat duduknya. Permisi Dokter Bram, istri Anda sudah sadar dan saat ini beliau mencari Anda, ucap sang perawat. Baik, saya akan segera ke sana. Apa Mama mau ikut aku masuk menemui Warni? Tanya Bram sambil menoleh ke arah Ningrum. Ningrum yang merasa tersinggung dengan ucapan Bram langsung mendahului sang putra. Perlahan mereka mulai masuk ke kamar Warni. Terlihat Warni sedang menatap ruangan itu dengan penuh ketakutan. Bagaimana keadaanmu, Dek? Tanya Bram hingga membuat Warni terkejut. Aku baik-baik saja, Mas. Wanita sinting, cepat ceritakan kepada suamimu. Bagaimana kamu bisa ada di kolam renang? Karena aku tidak mau dituduh oleh Bram, perintah Ningrum sambil bertolak pinggang. Mama, bentak Bram sambil menoleh ke arah Ningrum. Kamu kenapa, Dek? Cepat katakan. Mas janji akan menyelesaikan masalah ini, ucap Bram sambil duduk di samping sang istri. Papa, iya, Papa yang melakukan semua ini, Mas. Dia menarikku ke kolam renang dan menenggelamkan aku, jawab Warni sambil ketakutan. Papa,
ucap Bram yang terlihat terkejut. Wanita ini memang sudah gila. Bram, lebih baik kamu bawa istrimu ini ke psikiater. Ningrum terlihat kesal mendengar ucapan Warni. Tidak, aku tidak mau ke psikiater. Aku tidak gila, Mah, teriak Warni sambil menggenggam tangan sang suami. Kamu itu sudah sinting. Mana mungkin orang sudah meninggal bisa hidup dan menyeretmu ke kolam renang. Kamu tahu sendiri jika semasa hidup suamiku begitu baik kepadamu. Bentak Ningrum sambil menatap Warni dengan tajam. Warni yang masih shock dengan kejadian yang baru saja menimpanya hanya bisa menangis. Dia berusaha meyakinkan Bram jika sang ayah memang pelaku penganiayaan terhadapnya. Bram yang saat itu duduk di sampingnya hanya bisa memeluk Warni. Bram, lebih baik kamu antar pulang Mama sekarang. Karena Mama takut jika lama berada di sini akan ketularan sinting, ucap Ningrum sambil menarik tangan Bram. Dek, Mas antar Mama pulang dulu. Nanti Mas akan kembali lagi ke sini, ucap Bram sambil melepaskan pelukannya. Tidak, Mas. Aku mohon jangan tinggalkan aku sendirian. Aku takut jika Papa datang kemari, jawab Warni yang terlihat begitu ketakutan. Dasar wanita sinting, ucap Ningrum sambil berjalan keluar. Papa tidak akan kemari. Kamu akan aman di sini. Mas akan minta suster untuk terus mengawasimu selama Mas tidak ada, jelas Bram sambil memeluk tubuh Warni. Warni yang tidak punya pilihan lain akhirnya menyetujui keinginan Bram. Warni yang masih terpengaruh obat akhirnya terlelap dalam tidurnya. Namun, di saat yang bersamaan terdengar suara seperti meja yang sedang didorong. Suster, panggil Warni saat melihat meja nakas berjalan ke arahnya. Terlihat seorang wanita berpakaian perawat mendorong meja tersebut dan berjalan ke arahnya sambil menunduk. Warni yang saat itu berada di ruangan VVIP hanya seorang diri. Perlahan perawat itu mulai mengambil sebuah pisau stainless yang ada di mejanya. Suster, apa yang akan Anda lakukan? Tanya Warni yang mulai ketakutan. Perlahan sang suster mulai menunjukkan wajahnya. Warni yang melihat wajah sang suster langsung menjerit ketakutan. Sebuah wajah yang selama ini menghilang kini kembali menghantuinya. Pergi kamu, jangan ganggu aku, ucap Warni yang terlihat ketakutan. Tolong, Mas Bram, tolong aku, teriak Warni sambil menangis. Tenang saja Bu Bidan, ini tidak akan menyakitkan, ucap perawat tersebut sambil tersenyum. Sang suster tersenyum kepada Warni dengan penuh kebencian. Wajah perawat itu terlihat hancur tak berbentuk. Aroma busuk tercium dari wajahnya. Bahkan terlihat ribuan belatung menggeliat di wajah sang perawat. Bu Bidan harus bertanggung jawab atas apa yang sudah Ibu lakukan selama ini, ucap wanita itu sambil terus berjalan ke arah Warni. Tidak, aku tidak mengenalmu. Aku tidak ada hubungan apapun denganmu, bentak Warni yang mulai melepaskan selang infus yang menancap di tangannya. Warni yang ketakutan langsung turun dari ranjangnya. Dia langsung melempar sang perawat dengan barang-barang yang ada di sekelilingnya. Tertawa melengking tiba-tiba keluar dari mulut wanita tersebut. Pergi kamu, aku tidak ada urusan denganmu, ucap Warni. Warni yang saat itu berdiri di dekat tempat tidur langsung memutuskan untuk melarikan diri. Namun, belum juga kakinya melangkah, tiba-tiba kakinya terasa berat. Warni melihat ke arah kakinya. Lepaskan! Terlihat seorang bayi sedang menggenggam kakinya dengan erat. Mata yang berwarna merah menyala terlihat jelas pada kedua mata bayi tersebut. Telinga yang memanjang ke atas, serta gigi taring yang terlihat pada mulut bayi itu menambah kesan menyeramkan. Aku mau pulang Bu Bidan.
Aku mau punya ibu. Jadi Bu Bidan harus menggantikan posisi ibuku. Ucap anak tersebut sambil melihat ke arah Warni. Tidak, aku bukan ibumu. Cepat lepaskan aku dan pergi dari sini, bentak Warni sambil menendang-nendang bayi tersebut. Warni yang ketakutan terus berteriak sambil menutup matanya rapat-rapat. Hingga tiba-tiba seorang perawat masuk ke dalam ruangannya. Dengan segera dia berusaha untuk menyadarkan pasiennya itu. Bu Warni, ada apa Bu? Tanya perawat tersebut sambil memegang tangan Warni. Pergi dari sini. Aku bukan ibumu. Dan aku juga tidak mau mati bersama kalian, teriak Warni yang terlihat begitu ketakutan. Teriakan Warni ternyata membuat seluruh rumah sakit heboh. Hingga membuat seluruh orang yang ada di sekitar tempat itu langsung bergegas ke arah ruangan Warni. Melihat keadaan Warni yang tidak dapat dikendalikan, seorang dokter akhirnya menyuntikkan sebuah obat penenang hingga membuatnya tertidur. Sudah, sekarang semua orang bisa keluar dari ruangan ini. Biarkan pasien ini istirahat, perintah dokter sambil meminta semua orang yang ada di tempat itu keluar. Sambil berdiri di hadapan seorang perawat yang ada di meja resepsionis. Sus, tolong hubungi Dokter Bram segera dan minta dia untuk segera ke ruangan saya. Baik dok, jawab sang suster sambil menunduk. Sementara itu, di rumah Bram sedang berusaha untuk membujuk sang ibu, Ningrum yang memang berpura-pura ketakutan, berusaha melarang sang putra untuk kembali ke rumah sakit. Mah, aku harus segera kembali ke rumah sakit. Kasihan Warni jika harus menunggu terlalu lama. Sekali Mama bilang tidak ya tidak. Mama tidak mau di rumah ini sendirian. Mama takut. Apa kamu tidak kasihan melihat Mama sendirian di rumah? Tanya Ningrum dengan wajah memelas. Bukan begitu, Mah. Tapi tiba-tiba Bram menghentikan perkataannya setelah mendengar suara ponsel yang ada di saku celananya. Terlihat rumah sakit Medika di layar ponsel. Dengan segera dia langsung menerima panggilan tersebut. Baik, aku akan segera ke sana. Bram langsung menutup ponselnya. Dari siapa, Bram? Tanya Ningrum heran. Rumah sakit. Mereka meminta aku untuk segera ke rumah sakit dan menemui Dokter Dika, jawab Bram. Pokoknya Mama tidak akan mengizinkan kamu untuk ke rumah sakit, ucap Ningrum sambil berdiri. Mah, Bram ini dokter. Siapa tahu saat ini ada pasien yang sedang membutuhkan Bram. Cukup lama Ningrum terdiam sambil memandang wajah sang putra. Hingga akhirnya dia mengizinkannya untuk kembali ke rumah sakit. Setelah mendapatkan izin dari sang ibu, Bram pun langsung segera ke rumah sakit. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, Bram akhirnya tiba di rumah sakit dan langsung bergegas ke ruang Dokter Dika. Selamat malam dok, ucap Bram sambil masuk ke dalam ruangan Dokter Dika. Selamat malam Dokter Bram, ucap Dika. Mari silakan duduk. Sambil duduk di kursi, Dokter Dika akhirnya menjelaskan tentang kejadian yang baru saja dialami Warni. Dia langsung menyimpulkan jika Warni sedang mengalami tekanan batin. Dia juga menyarankan Bram untuk mencoba menanyakan pada istrinya tentang apa yang dipendamnya. Jadi istri saya mengalami depresi? Tanya Bram yang terlihat terkejut. Benar. Kalau menurut saya, ada baiknya dokter membawa Bu Warni ke psikiater, saran Dika. Psikiater? Apa mungkin Warni bersedia dibawa ke sana? Batin Bram. Kenapa dok? Apa Anda tahu apa yang sedang dipendam Bu Warni saat ini? Tanya Dika hingga membuat Bram terkejut. Tidak, saya tidak tahu.
Nanti akan saya coba tanyakan pada istri saya. Setelah beberapa saat berbincang-bincang, Bram akhirnya pamit keluar dan langsung menemui Warni di ruangannya. Sepanjang perjalanan ke ruangan sang istri, dia terlihat melamun memikirkan apa yang dikatakan Dika kepadanya. Hingga dia terkejut saat mendengar ucapan beberapa suster yang mengatakan jika Warni mengalami gangguan jiwa. Kasiannya Dokter Bram, menikah dengan wanita stres seperti itu, ucap seorang perawat. Iya, tapi setahuku Bu Warni itu adalah seorang bidan di sebuah desa. Jadi mana mungkin dia mengalami gangguan jiwa? Seandainya saja dia mau menerima cinta Dokter Rara, aku yakin dia tidak akan seperti sekarang, sahut yang lain. Bram yang mendengar ucapan para perawat hanya bisa diam. Dia terus berjalan ke arah ruangan sang istri tanpa memperdulikan sekelilingnya. Beberapa saat kemudian dia akhirnya tiba di ruangan Warni. Namun, dia terkejut saat melihat ruang kosong. Suster, suster, teriak Bram yang langsung keluar dari ruangan itu. Ada apa dok? Tanya seorang suster dengan panik. Di mana istri saya? Cepat katakan di mana kalian membawa istri saya, bentak Bram. Tenang dok, istri dokter sudah tenang dan saat ini dia istirahat di kamarnya. Bram yang panik langsung menarik tangan perawat itu ke kamar Warni. Mata perawat tersebut membulat sempurna saat tidak melihat sang pasien ada di tempat tidurnya. Dia tidak percaya jika pasiennya pergi dari ruangan tanpa diketahuinya. Di mana Bu Warni? Seingatku dia ada di sini. Tapi kenapa sekarang dia tidak ada di sini? Ucap perawat tersebut dengan kebingungan. Singkat cerita, setelah mengetahui jika sang istri sudah tidak ada di dalam kamarnya, Bram langsung memerintahkan seluruh security dan perawat untuk mencari Warni di seluruh rumah sakit. Hampir semalam mereka mencari keberadaan Warni, hingga seorang security mengatakan jika wanita itu ada di lantai 13. Bram yang khawatir dengan keadaan sang istri langsung berlari ke arah lantai 13 dengan ditemani beberapa perawat dan petugas keamanan. Bram yang baru saja tiba terlihat terkejut saat melihat Warni sudah berdiri di ujung gedung. Air mata terlihat terus menetes di pipi Warni. Sambil sesekali ia berteriak seolah ada hal yang membuatnya ketakutan. Sambil berjalan dengan perlahan ke arah Warni. Astagfirullah, apa yang kamu lakukan, Dek? Tanya Bram sambil berteriak dari kejauhan. Pergi kalian, aku tidak mengenal kalian. Jangan ganggu aku, atau aku akan lompat dari gedung ini. Warni mengusir Bram dan beberapa orang yang berusaha mendekat ke arahnya. Wajah wanita itu terlihat benar-benar ketakutan. Dek, tenang dulu. Ini Mas. Di sini gak ada yang menyakitimu. Kami hanya ingin membantumu, jawab Bram yang terus berusaha mencoba menenangkan sang istri. Diam kamu. Asal kalian tahu, kematian kalian bukan karena aku, tetapi karena takdir. Bukan aku yang membunuh kalian, bentaknya hingga membuat Bram terkejut. Kematian? Apa maksudnya? Batin Bram yang langsung menghentikan langkahnya setelah mendengar ucapan sang istri. Dengan perlahan pria itu kembali melanjutkan langkahnya untuk mendekati Warni yang masih menangis di bibir gedung. Ada rasa takut dalam hatinya akan tindakan nekat yang dilakukan istrinya itu. Setelah cukup dekat, Bram langsung menarik tangan Warni hingga membuatnya jatuh. Sambil memeluk sang istri dengan erat dan sesekali mencium kening Warni. Sekarang kamu sudah aman. Sayang, tenang saja, aku akan menjagamu. Aku janji tidak ada yang menyakitimu setelah ini. Pergi kamu. Jangan ganggu aku. Lepaskan aku, teriak Warni sambil berusaha melepaskan diri dari pelukan Bram.
Pelukan sang suami yang sangat kuat membuat Warni kesulitan untuk melepaskan pelukan Bram dari tubuhnya. "Tenang, Dek. Ini aku, Bram, suamimu." "Mas Bram, suamiku. Apa benar kamu Mas Bram?" ucap Warni sambil menatap wajah sang suami. Ia terlihat tidak yakin jika Bram adalah pria yang dinikahinya. Sambil memegang wajah Warni dan menatap mata wanita itu dengan lekat. "Iya, ini aku, Dek." "Kamu benar Mas Bram, suamiku?" tanya Warni yang masih belum percaya dengan apa yang didengarnya. Warni yang masih tidak percaya dengan ucapan Bram perlahan mulai memegang wajah laki-laki tampan itu. Dia terlihat memastikan jika pria yang ada di hadapannya saat ini benar-benar suaminya. Setelah memastikan jika wajah yang ada di hadapannya adalah sang suami, Warni langsung memeluk laki-laki itu sambil menangis. Dengan sabar Bram berusaha untuk membuatnya tenang. "Tenang, Dek. Tidak ada yang ingin menyakitimu. Kamu aman di sini," ucap Bram sambil memeluknya. Warni yang masih ketakutan terus memeluk erat Bram sambil terus menangis. "Wanita itu datang padaku. Dia ingin membunuhku, Mas." "Wanita? Wanita mana? Siapa yang ingin membunuhmu? Katakan padaku biar aku seret dia ke penjara," ucap Bram sambil menatap wajah istrinya dan mencari orang yang dimaksud Warni di antara beberapa orang yang ada di tempat itu. "Dia ingin membunuhku. Dia menuntut balas atas kematiannya, Mas. Aku takut." Warni menunjuk ke sebuah arah, di mana tempat tersebut tidak terlihat seseorang berdiri di sana. "Kematiannya. Sepertinya ada hal yang tidak beres. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi," batin Bram sambil terus memeluk sang istri. Warni terus menangis terseduh-seduh di pelukan sang suami. Hingga saat ia melihat wajah Bram, ia terkejut saat melihat wajah suami yang ia cintai berubah menjadi wajah wanita yang selama ini selalu menghantuinya. Ribuan belatung terlihat jelas di seluruh wajah wanita itu. Aroma yang menyengat benar-benar menusuk hidung bidan desa itu, hingga Warni merasa perutnya seperti diaduk-aduk. "Pergi kamu! Jangan ganggu aku!" bentaknya sambil mendorong tubuh Bram hingga terjatuh. "Dek, aku mohon tenang dulu. Ini aku Bram. Aku suamimu," jelas Bram sambil berdiri. "Tidak, kamu bukan suamiku. Asal kamu tahu kematianmu adalah takdir. Takdirmu yang harus membuatku kaya karena menjadikanmu tumbal untuk Nyi Sukma. Jadi kamu syukuri saja apa yang sudah menjadi takdirmu." ucap Warni sambil tertawa. Suasana seketika riuh mendengar pengakuan sang bidan. Bram yang selama ini menganggapnya sebagai wanita yang lugu, terlihat tidak percaya jika sang istri selama ini sudah melakukan pesugihan dan sudah menjadikan para pasiennya sebagai tumbal atas keserakahannya. Sementara sang istri masih terdengar mengoceh tentang semua rahasianya, hingga tiba-tiba ia berteriak histeris dan langsung menerjunkan diri dari lantai 13 rumah sakit tersebut. "Warni!" teriak Bram saat melihat sang istri melompat dari ketinggian. Bram yang khawatir dengan keadaan Warni langsung segera turun dari gedung tersebut. Dari kejauhan terlihat Warni sudah berlumuran darah. Perlahan pria bertubuh kekar itu berjalan mendekati jenazah sang istri. Air mata mulai mengalir dengan deras di kedua matanya. Ikhlas, hanya itu yang bisa dilakukannya saat ini. Bahkan di hari pemakaman pun, Bram masih tidak dapat menghentikan air matanya. Sejak hari itu semua harta kekayaan yang dimiliki sang bidan lenyap tanpa sisa. Misteri wanita berwajah hancur itu pun kini sudah tidak ada lagi. Warni sang bidan desa kini hanyalah menjadi kenangan di benak semua orang, khususnya Bram dan Ningrum. Cerita pun selesai. Semoga cerita ini dapat memberikan pembelajaran kepada kita semua. Jika kalian suka dengan ceritanya,
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.